Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar, dan tentunya tetap bersama kami di Penyuluh Kabupaten Blitar menyapa di bulan Ramadan, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nanti bersama saya Yohana Ayudin yang akan berbincang-bincang dengan seorang materi yang luar biasa. Beliau muda tapi luar biasa keilmuannya, dan tentunya beliau sungguh karismatik dan senyumnya yang membuat kita semuanya terpesona gitu. Ya, kita akan ditemani oleh Ustadz Husnul Munib SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, alhamdulillah. Pripun kabare? Wilujeng sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Bagaimana? Istri satu, anak dua. Istri tetap satu aja gitu, buatan usah masih satu gitu. Semoga putranya tambah lagi gitu. Amin, amin, amin. Masih proses. Oh gitu, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, beliau adalah PAI Gandusari. Nggih, leres nggih Ustaz ya. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 13 April 1981. Nah, sangat muda juga, masih muda. Tapi sungguh luar biasa sebagai PHI dan keilmuannya yang tidak diragukan lagi. Alamat beliau adalah Ngaringan, Gandusari, Blitar. Beliau berpendidikan S1, organisasi beliau adalah di bidang dakwah MUI Kecamatan Gandusari dan juga Katib Syariah MWCNU Gandusari. Aktivitas sehari-hari adalah pengasuh Madin Hidayatul Mubtadiin dan TPQ Al Mubarak Desa Ngarian. Leres nggih Ustaz? Alhamdulillah. Pendunganipun. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita selalu belajar terus, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa perdana dalam acara ini ya, yang tapi kemarin sudah mulai puasa pertama sampai hari ini alhamdulillah kita banyak dengan para kiai, para ustadz, para bunyai yang berbagi ilmu kepada seluruh pemirsa, dan tentunya yang selalu setia melihat kita semuanya. Kita sama-sama niat belajar. Niat belajar sama-sama. Pada hari ini, bincang-bincang kita kali ini karena kita juga mendekati Idul Fitri, ngoten nggih. Nah, kita akan membahas tentang Idul Fitri. Kalau kita melihat Idul Fitri itu banyak orang bilang kalau Idul Fitri kalau nggak baju baru kurang afdol gitu. Kalau kayak gitu, Idul Fitri kalau nggak ada jajannya kurang afdol juga gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya konsep dari Idul Fitri, halal bihalal dan silaturahmi. Jadi monggo silahkan Ustadz, konsep Idul Fitri menurut Islam yang sesungguhnya itu seperti apa, monggo? Terima kasih Mbak Yohana untuk pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan sama-sama belajar, yaitu bab yang berkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ibadah sosial, yaitu silaturahim. Kemudian Idul Fitri, karena kita hidup di Nusantara dengan tradisi yang sudah turun-temurun. Ada istilah ngelencer, ada istilah hanjang sana, kemudian ada istilah saling mengunjungi kerabat dan lain sebagainya. Toh inti dari seluruh aktivitas tradisi tadi itu sebenarnya adalah membangun silaturahim itu. Nah, sebelum ke arah sana, definisi itu harus kita pahami dulu. Kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Athir, silaturahim itu adalah al-ihsan ilal aqrabin min zawin nasab. Jadi berbuat baik atau kebaikan yang kita tujukan kepada para kerabat yang masih dalam jalur nasab. Makanya kalau dalam orang Jawa itu sering kita dengar anak, bapak, mbah, buyut, canggah wareng, dek-dek kantung siwur, tarangan bodol, gedebok bosok hingga ke atas. Itu kita sebenarnya dibentuk karakter kita untuk menjaga hubungan yang masih dalam jalur nasab tersebut. Karena penting, artinya itu harus kita bentuk bangunan yang kuat untuk menjalin
silaturahim agar nasabnya itu tidak hilang. Tidak hilang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kebaikan itu sebenarnya kan universal, Mbak. Nah, artinya universal itu dia tidak hanya diperuntukkan hanya kepada manusia saja, atau bahkan tidak hanya umat Islam saja, tapi Islam mengajarkan untuk menebar perdamaian. Makanya Allah itu punya nama Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak nama-nama Allah yang terkait tentang kasih sayang. Karena ini nanti terkait dengan silaturahim itu sendiri. Makanya kalau rohim itu akar katanya itu asli maknanya adalah tempat anak yang ada pada rahim ibu. Makanya sering kita katakan anak itu berada dalam rahim ibu selama 9 bulan. Nah, hikmah dari itu, betapa sayangnya seorang ibu mempertahankan welas asih kasih sayangnya ketika anak itu masih dalam rahimnya. Dia menanggung rasa sakit, dia menanggung perjuangan yang begitu berat. 9 bulan dia bertahan untuk terus menerus agar anaknya itu bisa sehat. Bahkan dia rela untuk mengorbankan waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Itu hikmah dari proses rahim yang ditempati oleh ngapunten kemunculan embrio anak sebelum wujud di dunia. Yaitu kita bisa bayangkan, artinya bentuk silaturahim itu sebenarnya adalah kebutuhan setiap manusia. Kebutuhan setiap manusia. Artinya kebutuhan setiap manusia itu ya memang manusia itu berhak dan berkewajiban untuk menebar rasa kasih sayang. Makanya Nabi ngendikan ya ayyuhan nas gitu. Redaksinya Nabi itu kalau hubungan dengan sosial mayoritas yang digunakan daunnya itu pakai redaksi ya ayyuhan nas. Artinya bimakna dia umum. Tidak hanya terkhusus pada umat Islam, tidak hanya terkhusus bagi mereka yang taat dalam hal Islamnya saja, tapi juga kebutuhan setiap manusia. Wahai manusia, afsus salam, tebar perdamaian. Begitu. Makanya ini kan sebenarnya kan tema yang kita usung penyuluh kan, modernisasi apa? Nah itu, rohnya di situ. Artinya menebar apa itu afsus salam perdamaian. Kemudian wa'at imut to'am, berbagi. Berbagi itu berarti bagaimana? Kalau Mbak Yohana sholat, kemudian yang merasa tenang itu jiwa Yohana sendiri, bukan jiwa saya. Ya. Karena Anda melakukan ibadah, kembalinya pun juga terhadap diri Anda sendiri. Termasuk puasa juga begitu. Termasuk haji pun juga begitu. Tapi ketika sudah berbicara mengenai berbagi, maka hati orang yang berbagi, yang disertai dengan bentuk kasih sayang, welas asih, selalu membangun kuat hubungan jaringan persaudaraan, saling menyapa, saling ramah terhadap orang lain. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya adalah juga masuk dalam menjaga hubungan silaturahim. Makanya pertama itu tebar perdamaian, kemudian yang kedua adalah berbagi. Begitu. Makanya terus tadkhulul jannata bisalam. Anda ahli surga dengan selamat. Karena begini ternyata, ini pendapat kalau menurut pribadi saya begini. Hubungan kasih sayang itu tidak hanya diperuntukkan haknya bagi umat manusia saja. Tapi ketika seluruh makhluk di dunia ini juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Makanya Mbak Yohana juga pernah mungkin juga pernah dengar ada orang meninggal dunia, dia peroleh makom puncak tertinggi, begitu nikmat di sana. Setelah intinya ditanya apa rahasianya, karena hanya sebatas ngapunten menolong kucing. Pernah dengar kan? Iya. Atau kita juga sering pernah dengar karena memberi minuman anjing itu juga ada. Anjing yang sedang kehausan atau unta juga yang kehausan di gurun nih seperti itu. Ya kan?
kalau saya minum nyawa ini terancam, kan begitu. Iya. Kalau minuman yang saya bagikan kepada makhluk ini, maka itulah bentuk kasih sayang. Makanya siapapun manusia, dari latar belakang apapun, dari kulit warna apapun, dari suku manapun, wajib untuk terus-menerus membangun jalinan silaturahim yang kuat. Cuma kalau dalam istilah pemahaman kita, ada hubungan jalur nasab, karena masih ada hubungan darah, bangunan silaturahimnya itu. Ada juga hubungan silaturahim itu kita bangun karena ada tetangga di sebelah rumah kita, itu juga harus kita jalin silaturahimnya. Karena apapun yang terjadi, kita hidup tidak sendiri, butuh tetangga, butuh orang lain. Dia juga punya hak sebagai tetangga, hak dia sebagai umat Islam, dan yang paling penting adalah hak dia juga sebagai sama-sama umat manusia. Iya. Maka sahabat Ali karramallahu wajhah pernah dawuh, andai kata orang itu tidak sama agamanya, Islam tidak sama agamanya, sama-sama Islam, tapi anggaplah dia itu masih saudara yang masih sama-sama manusia. Nah, artinya modernisasi kepenyuluhan agama kita itu sebenarnya, kalau menurut saya, ya kita demar perdamaian. Iya. Oleh karenanya bangunan silaturahim itu harus kuat dulu. Bangunan silaturahim itu harus kuat dulu. Makanya dikatakan la yadkhulal jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Karena apa? Sudah tidak ada sifat belas kasih dalam hatinya. Sudah tidak ada rasa cinta dalam hatinya sesama makhluk Allah. Makanya sering kita dengar, ada orang kenapa dia rela membunuh. Atau baru-baru ini ada seorang ibu kenapa dia rela menggorok anaknya sendiri. Atau katakanlah seperti itu. Ya salah satunya itu bangunan silaturahimnya kurang kuat. Nah, oleh karena itu seringkali kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang butuh bantuan orang lain, karena ini hubungan silaturahim itu ibadah sosial. Ibadah sosial. Karena begini, syukur Mbak Yohana kepada Allah itu masih kurang sempurna. Sebelum Mbak Yohana harus punya rasa terima kasih syukur terhadap makhluk Allah dulu. Makanya ada istilah ridhallah fi ridhal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidaini. Artinya apa? Artinya bentuk ridhonya Allah itu masih menggantung. Untuk Anda Yohana rasakan, kan begitu? Iya. Sebelum ridho kedua orang tua itu Anda peroleh. Iya. Artinya apa? Jalan kita menuju Allah ya harus jalan kita perbaiki dulu hubungan silaturahim terhadap sesama manusia. Gitu. Itu salah satu kenapa bangunan silaturahim itu harus kuat. Karena ini ibadah yang universal, kebutuhan yang universal, kebutuhan yang manusia dari latar belakang apapun wajib dia dapatkan. Iya. Begitu. Iya, Ustaz. Dari Idul Fitri itu kan tadi dikaitan dengan silaturahmi gitu nggih, silaturahmi. Tapi kenapa kok timbul bagaimana istilah halal bihalal itu menjadi ada gitu. Nah, itu sebenarnya dari tradisi Mbak Yohana, tradisi. Tapi begini, alhamdulillah kita itu hidup di negara Nusantara yang penuh dengan kearifan lokal, yang penuh dengan banyak budaya, yang penuh dengan banyak tradisi. Dan itu tidak boleh kita hilangkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada banyak, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar halal bihalal. Barangkali Mbah Yohana dulu di pesantren menyebut nama Abdul Ghafur itu masih fasih sesuai dengan makhorijul hurufnya. Kemudian pulang ke Ndoko, di kotanya itu bilangnya sudah berubah Abdul Ghafur. Gitu. Begitu sudah di Ndoko sudah berubah lagi di Gapuro. Nah itu. Ada banyak sebenarnya tradisi kita itu yang sumbernya itu dari istilah-istilah Islam. Nah saya kira untuk bentuk halal bihalal, silaturahim itu rohnya sama. Artinya begini, saya pernah mendengar dawuh dari guru saya.
orang yang salah, yang merasa dirinya salah, sekalipun dia salah. Saya ulangi, orang yang salah, yang merasa dirinya salah, sekalipun memang kenyataannya dia salah, itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding manusia yang benar, yang merasa benar. Sekalipun dia benar. Kenapa? Karena merasa dirinya paling benar. Nah, yang repot itu, wes salah ngerasa bener. Ruwet nih. Iya. Itu tuh ya, maksudnya bukan parah ya. Ya memang seluruh manusia itu kan bermacam-macam karakter. Tapi yang jelas dawuh dari guru saya itu masih saya ingat betul. Wong sing salah, sing ngerasa salah, senajan salah, iku lho luweh mulya tinimbang wong sing bener, senajan dheweke pancen bener, ning rumangsa dheweke menungso paling bener. Artinya apa? Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan dosa. Makanya butuh untuk minta maaf. Beberapa channel YouTube kemarin kiai kita dari Kademangan kalau nggak salah ya, itu juga mendengarkan juga menjelaskan terkait dengan masalah itu. Artinya ya hablum minallah, hablum minannas. Cuma kalau hablum minallah ya seperti sebagaimana bab dalam taubat itu, kalau hablum minannas itu ditambah lagi harus ada istighlal, minta kehalalannya. Harus ada perminta maafan darinya, itu baru beres. Artinya kan kesalahan perbuatan dolim kita selama belum mendapat istighlal dan maaf dari orang yang kita sakiti, mana mungkin kita bisa untuk hadir usul kepada Allah. Makanya bentuk silaturahim menjadi penting. Nah itu pertama. Kemudian yang selanjutnya begini. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disebutkan kurang lebihnya beginilah. Jika Mbak Yohana melihat anak kecil, katakan dalam hatimu, ini anak usianya masih belum begitu banyak. Artinya ketika anak yang saya lihat ini usianya tidak setua saya, kan Mbak Yohana kan sudah tua. Kelihatan saya tua. Maka katakan dalam hatimu, berarti ini anak umurnya masih sedikit, maksiat dosanya pun juga sedikit. Beda dengan saya. Sudah lama hidup, semakin banyak kita hidup, semakin lama kita merasakan dunia, maka potensi kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat juga ada. Semakin banyak. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian ketika melihat orang yang usianya tua, maka katakan dalam hatimu, ini orang imannya sudah kawak, ini orang imannya wis lawas banget ngono loh. Berarti tauhidnya jauh lebih dulu daripada tauhid yang saya punyai karena saya hidup belakangan. Katakan dalam hatimu seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu Mbak Yohana, menurut saya untuk membentuk sifat kasih sayang itu begitu mudahnya. Karena kita memandang cara pandang binadroti rohmah, dengan cara pandang yang penuh kasih sayang. Karena Islam itu merangkul, gak memukul. Islam itu gak wow akbar, sambil marah enggak. Artinya Nabi itu mengajarkan kita penuh kelemah lembutan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kebaikan-kebaikan dalam Islam itu, kalau menurut saya Islam itu harus kita kemas sesuai dengan fitrah manusianya itu. Kenapa? Apa itu? Ya seluruh manusia itu bisa dikasihi, bisa disayangi dan lain sebagainya. Itu ngeten Ustadz, biasanya yang kita temui di kehidupan sehari-hari nggih. Tadi kan kalau silaturahmi itu adalah menjalin kasih sayang, menjalin silaturahim agar nasab tidak hilang gitu nggih. Kita kan di setiap hari kita juga bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan tetangga.
Kalau yang orang yang sudah menikah kadang kan juga rumahnya jauh gitu ya. Jadi ada juga ketika saya di Blitar tapi mertua saya mungkin ada di Bondowoso atau mungkin ada di kabupaten kota lain. Nah itu ketika kita bilang gini, agar nasab tidak hilang, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah ketika kita Idul Fitri, ketika kita silaturahmi, meskipun itu juga tidak di luar kabupaten, contoh saja Gandosari sama Lingi atau Gandosari dengan Kanigoro, itu yang kita dahulukan mana? Apakah orang tua terlebih dahulu ataukah tetangga yang ada di sekitar kita? Mbak Yohana dulu pernah sekolah, itu seingat saya kadang lebih memperhatikan teman akrabnya. Iya. Jadi model janjian bodone, Iya. itu kadang-kadang sing didhisike karo kanca-kanca. Iya. Sementara orang yang melahirkan kita, saudara-saudara dari jalur nasab kita itu kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kalau ini masih paman dengan saya, kalau ini masih bibi dengan saya, kalau ini masih saudara kandung dengan bapak saya, kalau ini masih kerabat dengan ibu saya, itu kadang-kadang hilang. Makanya kalau menurut saya begini, anak itu kalau masih seusia dini atau ketika anak itu sudah bisa menangkap pemahaman kita jelaskan istilah wong Jawa, dunung-dunung anakmu. Iya. Kalau sing pucuk lar wajib mbahmu le. Karena kalau nggak gitu nanti ya itu nggak paham. Kalau urusan siapa yang harus didahulukan, orang tua. Orang tua, sungkem kita kepada orang tua kita dahulukan. Minta maaf kepada kedua orang tua kita dahulukan. Meskipun rumahnya jauh gitu. Meskipun rumahnya jauh, kalaupun toh tidak memungkinkan kita berkunjung ke sana, sekarang banyak WhatsApp, banyak telepon, banyak Facebook dan lain sebagainya lah. Kita hidup di zaman milenial yang serba yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah kan gitu. Itu bangunan silaturahim. Tapi beginilah, itu Mbak Yona, ada hal penting. Bentuk silaturahim itu tidak hanya orang tua masih hidup, tapi sampai orang tua sudah meninggal. Cuma bentuk silaturahimnya. Jadi mendoakan orang tua, bersedekah atas nama kedua orang tua, itu pun sebenarnya juga bentuk dari silaturahim. Yaitu bakti kita kepada orang tua. Makanya begini, ketika Mbak Yohana itu unggahan, dunan, Islam megegan, itu. Kan kuburan terus nyekar. Nabi mengatakan kalau ziarah salam dulu kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar dan seterusnya itu. Semoga wahai penduduk kubur kamu semua mendapatkan keselamatan. Itu berarti bagaimana? Itu berarti oleh karena Nabi menganjurkan untuk menebar salam kepada penduduk kubur, berarti logika kita berpikir pasti ada yang mendengar salam kita, berarti juga ada yang menjawab salam kita. Karena logikanya tidak mungkin Nabi memerintah orang yang masih hidup ketika ziarah, begitu kan? Untuk salam kepada ahli kubur, kalau ahli kubur tidak ada, mendengar dan tidak menjawab. Idealnya kan seperti itu. Karena konsep salam itu ya ditebar harus dibalik nih. Itu berarti apa? Itu berarti hakikatnya dia juga hidup. Makanya dikatakan ju'ilalakumul abaddu ilal intikal. Aku jadikan engkau manusia itu tidak ada tempat untuk berhenti. Kau nontek manusia lek kadung jeplek nang donya kau nontek itu. Ilal intikal, kalaupun toh kemarin ada yang mati, maaf, atau bahkan baru saja ada orang yang meninggal, itu sebenarnya adalah perpindahan dari satu alam menuju ke alam yang lain. Makanya subhanallah, kita ditakdir menjadi umatnya Kanjeng Nabi, insya Allah, dan kita selalu berharap nyadong syafaat beliau. Amin. Kita diajarkan dalam Islam untuk menyambung silaturahim kedua orang tua sekalipun sudah meninggal dunia, karena bentuk silaturahim itu bagian dari birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi begini,
perbincangkan, saya kira perbincangan singkat ini, begitu kata Mbak Yana ya, kuncinya hanya pertama adalah kita perkuat jalinan silaturahim kita. Makanya sering di Muslim ada, di kitab Bulughul Maram ada, itu man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyun sa'a fi athari fal yasil rahimah, begitu kan? Siapapun orang yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin umurnya, usianya penuh dengan keberkahan, atau bisa hakikat atau bisa dimaknani kedua-duanya, maka pesan Nabi adalah sambunglah tali persaudaraan. Sambunglah tali persaudaraan. Jadi bangunan kuat silaturahim itu akan mempermudah usaha kita, akan memperbanyak berkah umur kita. Itu silaturahim. Jadi kalau menurut saya mengajak kepada umat Islam dan saya mengajak kepada semuanya, kita perkuat bangunan silaturahim kita. Fa insya Allah hidup kita penuh dengan damai, rukun, istilah wis gemah ripah loh jinawi. Ngono kae, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertorajo. Itu karena harus rukun dulu. Iya. Terus apapun kudu rukun sih. Iya. Rukun itu apa tak? Karena sifat belas kasih sayangnya itu sudah klik semuanya. Kita bisa bayangkan, misalnya Mbak Yohana hidup di daerah konflik, di daerah yang perang misalkan, kan bangunan silaturahimnya kan hancur. Iya. Bangunan silaturahimnya itu hancur. Makanya alhamdulillah kita perkuat kembali tali persaudaraan kita, silaturahim kita, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin. Semoga silaturahim kita tetap terjaga. Sambung kita tidak hanya di dunia, semoga kita juga sambung di akhirat kelak. Jadi intinya adalah Idul Fitri ini adalah menjalin tali silaturahim. Bagaimana kita bisa menjalin kasih sayang antar sesama, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman kerabat. Dan marilah kita semuanya bisa terbar perdamaian, saling berbagi dan saling mengasihi. Ngoten nggih, Ustaz? Ya alhamdulillah alamin, kita sudah bisa berbincang-bincang pada hari ini tentang Idul Fitri, halal bihalal dan silaturahmi. Semoga kita sampai akhir ini sudah menjalankan ibadah puasa, dan esok kita akan bertemu di bulan Syawal di hari raya Idul Fitri insyaallah, dan semoga kita semua kembali ke fitrah ngaten nggih. Semuanya kosong-kosong. Kami selaku dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Blitar mohon maaf dan selamat hari raya Idul Fitri. Apabila ada kesalahan kami selama ini, lahir batin kami mohon maaf. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang kembali suci lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Saya Yohana Ayunin dan saya Bapak Munib. Alhamdulillah alamin bisa nemani panjenengan semuanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.